Di bawah peringatan Ares, Dewa Perang, semua orang tampaknya merasa sedikit lebih nyaman. Lagi pula, Anda tidak harus berjuang sepanjang hidup Anda. Masalah ini hanya kusin, dan itu tidak buruk. Tapi tidak peduli apa yang mereka pikirkan, semua orang sedikit tidak mau. Mengapa? Tidak bisa menjadi burung pertama? Jelas menghabiskan begitu banyak waktu, begitu banyak energi, mencoba menjadi orang yang superior. Tetapi pada akhirnya tidak ada kesempatan untuk menunjukkannya. Bahkan Dewa Perang mereka yang paling dihormati, Ares, dengan jelas menyatakan bahwa ini tidak mungkin, dan langsung mencubit semua pikiran mereka. Sedikit ketidakpuasan lahir di keramaian. Ares, Dewa Perang, terbatuk ringan. Ingat, kamu bisa menunjukkan keahlianmu dengan benar, jangan terlalu umum. Hati semua orang dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Selain 12 dewa utama, tidak peduli apa kuil itu, mereka semua ingin orang percaya mereka berkinerja baik, dan yang terbaik adalah dapat tampil luar biasa. Tunjukkan wajahmu dengan baik di depan dewa utama Zeus. Tapi sekarang setelah itu bagus, Ares, Dewa Perang, adalah orang pertama yang menentangnya, mengatakan bahwa ide-ide ini dapat dihilangkan. Beberapa kali, seseorang menatap Ares, Dewa Perang, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang mengucapkan kalimat itu. Tepat ketika semua orang mengungkapkan pemahaman mereka dengan ekspresi tak berdaya. Seseorang masuk dari luar, dia melihat orang-orang di depannya dan tersenyum ringan. Kalian sudah lama menunggu. Mengatakan itu, armor berat perlahan duduk di tengah suara tabrakan. Ares, Dewa Perang, tidak memiliki banyak dendam di hatinya. Lagi pula, ada banyak hal yang tidak dapat dilakukan. Tetapi hari ini, menyaksikan hantu yang diringkas oleh Li Yun ini muncul di depan mata semua orang. Ares, Dewa Perang, cukup marah. Ini hanya masalah menolak undangan Qin Yichen sendiri. Lagi pula, semua orang pernah mengalami hal seperti ditolak. Tapi Qin Yichen ini bagus. Tidak apa-apa jika Anda tidak datang. Saya bisa mengerti jika seseorang menggantikannya. Tapi apa maksudmu dengan membuat hantu? Apakah kamu begitu meremehkanku, Ares? Bahkan asal-asalan pun sangat ceroboh. Ares, Dewa Perang, mendengus dingin di dalam hatinya. Jika bukan karena Qin Yichen membantunya menyiapkan 10 kotak panjang, dia ingin naik dan menanyai Qin Yichen sekarang. Tetapi ketika matanya tertuju pada orang lain, Ariston, Dewa Perang, bangun. Saya melihat bahwa semua orang sangat tidak mau melihat hantu ini. Ini adalah jamuan makan yang diselenggarakan oleh Tuan Ares. Beberapa kucing dan anjing tidak boleh ikut bersenang-senang. Saya pikir pasti Lord Ares terlalu baik, menyebabkan beberapa orang mendorong hidung mereka ke wajah mereka. Jika Lord Ares tidak mengatakan sesuatu terlebih dahulu, aku akan mengajari orang ini pelajaran yang sulit. Beri dia ingatan yang panjang. Melihat sikap semua orang, Ares, Sang Dewa Perang, langsung mengerti. Inilah yang diinginkan Qin Yichen. Biarkan hubungan antara kedua belah pihak menjadi dingin untuk sementara waktu sebelum berpartisipasi dalam pertemuan besar para dewa. Pada saat itu, Anda dapat mengejutkan lawan dengan beberapa tinju. Ares, Dewa Perang, memahami pengaturan Qin Yichen, dan sedikit kebencian terakhir di hatinya menghilang. Sepertinya orang ini mempertimbangkan hal-hal lebih komprehensif daripada aku. Cara seperti itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bagaimanapun, kita tahu hubungan antara aku dan dia. Ares, Dewa Perang, juga tidak keberatan, mengangkat gelas anggur di tangannya dan menghadap hantu yang diringkas oleh Li Yun. Semua di dalam 4 lautan adalah saudara. Karena kamu di sini hari ini, mari kita minum dulu. Hantu itu sedikit terkejut, mengambil gelas dan meminumnya. Tampaknya bergerak dengan ringan. Di dalam ruangan, Li Yun sudah berkeringat deras. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik Yin Yang Dao dengan cara ini. Ada terlalu banyak hal yang harus diperhatikan. Setiap ekspresi dan setiap tindakan mengharuskannya untuk mengirimkan ilusi dengan sepenuh hati. Setiap kelalaian akan mengungkapkan kekurangan. Untungnya, tubuh Matt tersembunyi di bawah armor, jadi tidak perlu memikirkan ekspresi yang lebih rumit. Memikirkannya dengan hati-hati, ketika penguasa cahaya sedang mendemonstrasikan latihan. Awannya ringan dan anginnya ringan, dan gerakannya alami, tanpa cacat sedikit pun. Kesenjangan antara pemahaman kedua belah pihak tentang latihan langsung tercermin. Li Yun tidak punya waktu untuk menyeka keringat dingin dari dahinya. Dia mengendalikan hantu itu dengan sepenuh hati, dan tidak ingin dipermalukan di depan Lord Light. Sebaliknya, Qin Yichen, perencana semua ini, sekarang berjalan santai di atas kapal terbang. Melihat langit yang penuh bintang, Qin Yichen berpikir, cahaya redup berkedip di tangannya, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Pada jamuan makan yang meriah, Han Wei tiba-tiba bertanya pada Yi Chuan di sampingnya. Apa pendapatmu tentang ini? Yi Chuan tertawa kecil. Aku buta. Apa yang kamu ingin aku pikirkan? Menghadapi jawaban Yi Chuan, Han Wei terdiam. Tentu saja saya tahu Anda buta, tetapi itu tidak menghentikan Anda untuk memikirkannya. Saya pikir Lord of Light ini benar-benar terlalu berlebihan.
Hanya saja undangan dari Ares, Dewa Perang, tidak datang, dan dia masih menggunakan hantu ini. Ini masih metode yang kikuk. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita semua bodoh? Yi Chuan berpura-pura curiga. Oh, apakah ini ilusi? Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Han Wei sangat marah hingga giginya gatal. Sambil menjelaskan bagaimana dia menemukannya, dia juga menyapa leluhur Qin Yi Chen dan Matt. Setelah Yi Chuan mendengar ini, senyum muncul di wajahnya. Jika saya mengatakan itu benar, maka itu benar. Lord Ares tidak berbicara. Apa yang Anda khawatirkan? Faktanya, sejak awal, Yi Chuan mengetahui bahwa ini adalah hantu. Dalam hantu ini, tidak ada kekuatan kepercayaan yang mengalir sama sekali. Semua kekuatan iman terkondensasi di permukaan tubuh, dan tubuh kosong. Bagaimana ilusi seperti itu bisa menipu seseorang dan menggunakan napasnya untuk melihat orang-orang di sekitarnya? Dia tahu dari awal bahwa itu adalah ilusi, tetapi reaksi Ares membuat Yi Chuan merenung. Jelas, mengungkap kebohongan ini bukanlah akhir yang ingin dilihat Pak Ares. Tidak peduli apa yang Ares, Dewa Perang, khawatirkan, dia harus tetap diam saat ini dan memperlakukan hantu ini sebagai tubuh aslinya. Dengan pemikiran ini, Yi Chuan mengambil inisiatif untuk berdiri, menyapa bayangan virtual, dan kemudian mengambil gelas anggur dan meminumnya. Han Wei tertegun sejenak, hampir tidak bisa menahan diri, dan memarahi leluhur Yi Chuan lagi. Marah, dia tiba-tiba berdiri. Tuan Ares, aku sedang terburu-buru, jadi aku akan pensiun untuk saat ini. Semua orang di meja tampak agak buruk. Terburu-buru. Anda, seseorang yang kekuatannya terus memasuki level ksatria, masih terburu-buru. Tidak ada yang percaya ini digunakan untuk menipu hantu. Yi Chuan di samping melihat bahwa situasinya tidak baik, dan dengan cepat menjelaskan kepada Han Wei. Latihan Han Wei agak istimewa. Hal ini terkait dengan latihannya. Maafkan Ares. Melihat Han Wei dan Yi Chuan, mereka bernyanyi bersama. Ares, God of War, merasa sedikit lebih bersyukur. Apa yang dibutuhkan kuil bukan hanya orang bijak yang bisa melihat segalanya, tetapi juga pria kasar yang bisa menyelesaikan visi di dalam hati mereka. Sekarang, ini adalah saat yang tepat untuk menyebarkan berita. Penguasa cahaya bertentangan dengan dirinya sendiri.